Hello, good morning students. How are you? Today we will learn English again with Mr. Yoga. But before we learn English, we will pray together. Nah, anak-anak, kita akan belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa sebelum belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, setelah kita berdoa, after we pray, I will start learning English today. Ya, setelah kita berdoa, Mister akan memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran intinya, Mister akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran atau learning goals. Nah, di sini Mister sudah mencantumkan dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah siswa mampu mengekspresikan perasaan atau students be able to express feeling. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini masih menjelaskan materi minggu lalu ya. Di sini Mister akan melanjutkan materi minggu lalu yang berjudul How do you feel? Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu menceritakan apa yang terjadi atau students be able to tell what is going on. Oke, nah ini adalah materi baru yang akan Mister sampaikan di pelajaran kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita ada dua tujuan pembelajaran. Oke. Nah, selanjutnya topik yang akan kita bahas adalah How do you feel on page 29 ya. Yang materi yang pertama adalah materi lanjutan minggu kemarin ya, yang berjudul How do you feel atau bagaimana perasaanmu atau bagaimana yang kamu rasakan pada halaman 29. Nah, di topik ini kita akan membahas read the sentences about feeling ya. Kita akan membaca beberapa kalimat tentang feeling ya. Nah, di sini juga kita akan membahas kata sifat atau kata sikap yaitu adjective. Nah, lalu topik yang kedua itu adalah topik unit 4 ya. Atau pada topik unit 4 ini berjudul In the Schoolyard on page 37 ya, yang artinya adalah di halaman sekolah ya. Jadi judul bab 4 kita atau judul unit 4 ini adalah di halaman sekolah pada halaman 37 buku paket. Nah, di bab 4 ini kita akan mempelajari dua hal ya. Yang pertama adalah verb atau kata kerja. Lalu yang kedua adalah present continuous tense ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang materi atau topik ini. Nah, langsung saja kita bahas topik yang pertama. For the first, the topic is how do you feel? Nah, anak-anak masih ingat ya materi minggu kemarin yang berjudul how do you feel? How do you feel yang berarti bagaimana perasaanmu ya, atau bagaimana yang kamu rasakan. Nah, di sini Mister sudah meletakkan beberapa kosakata or some vocabularies ya. Nah, kosakata yang sudah Mister letakkan di sini itu adalah kosakata tentang adjective atau kata sifat. Nah, kata-kata di sini semuanya itu adalah kata sifat. Nah, minggu kemarin anak-anak sudah mempelajari kata tired, thirsty, sleepy, sick, happy, sad, angry, hungry, good, bad, bored, fine, lazy, and dizzy. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang Mister tambahkan ya sebagai tambahan kosakata. Anak-anak bisa mendapatkan lebih
dari kosakata yang ada di buku. Mister sudah cantumkan di sini. Nah, kata-kata yang sudah Mister letakkan di sini itu adalah kata sifat, nah atau adjective. Adjective ini adalah apa? Yaitu adalah kata sifat ya, kata yang menerangkan kata benda ya, itu adalah adjective atau kata sifat. Contohnya itu lelah, haus, mengantuk, sakit, bahagia, sedih, marah, lapar, baik, buruk, bosan, baik ya. Di sini ada baiknya dua ya. Anak-anak bisa menggunakan good and fine ya. Lalu ada malas dan pusing. Nah, ini adalah kosakata kata sifat ya, adjective words. Nah, anak-anak sudah hafal ya, sudah ingat tentang beberapa kosakata minggu kemarin. Anak-anak bisa membaca kosakata ini lagi. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan membaca kalimat ya, or read the sentences, membaca kalimat-kalimat. Nah, di sini Mister sudah menyediakan banyak kalimat ya dan gambar. Nah, di sini kita langsung saja lihat di kalimat yang pertama. I am in a doctor room. Ya, saya berada atau saya ada di ruangan dokter. I am sick. Lalu I am sad ya. Pada gambar ini adalah ruangan dokter ya. Di sini ada dokternya dan di sini ada pasiennya. Ya. Lalu kita lihat kalimat yang kedua, I am sick. Nah, sick yang Mister beri tinta berwarna merah ini adalah kata sifat ya. Kata yang menunjukkan kata sifat atau adjective. Nah, I am sick. Yang mana kata sifatnya? Yaitu sick ya. Lalu kalimat yang ketiga, I am sad ya. Sama seperti sick tadi, sad ini adalah kata sikap ya. Yang Mister tandai dengan kata yang berwarna merah ini adalah kata sifat ya atau adjective. Nah, sick tadi berarti sakit ya, lalu sad berarti sedih ya. Nah, berarti artinya adalah saya ada di ruangan dokter, saya sakit dan saya sedih ya. Ini adalah kata sikap ya atau kata sifat. Kata sifat yang menjelaskan kata benda ya. Di sini ada benda ya. Bendanya itu adalah I atau saya, benda hidup ya. Bendanya itu adalah I ya. Berarti si sick ini menjelaskan si I ya. I kenapa? Saya kenapa? Itu berarti sayanya sedang sakit ya. I am sick. Berarti yang sakit adalah saya. Berarti kata sikap ini menerangkan kata benda ya. Nah, seperti itu. Berarti I am sick berarti saya sakit. Saya yang sedang sakit ya. Lalu sama ya. Di sini ada sad ya. Berarti saya sedih. Nah, karena dia sakit, dia sedih karena dia sakit. Oke, next kita move to second picture ya, gambar yang kedua. Nah, sini gambar yang kedua terlihat anak perempuan ya yang baru pulang sekolah merasa lelah ya, ekspresi wajahnya menunjukkan ekspresi lelah, lapar dan mengantuk. Nah, di sini kita lihat saja ya kalimatnya. Kalimat yang pertama, it is 1 o'clock ya. Sekarang jam 1 atau pukul 1 ya. 1 o'clock ini adalah pukul 1 ya atau jam 1 tepat. Nah, itu adalah waktunya pulang sekolah. Ya. Nah, ketika pulang sekolah, I am hungry ya. Hungry anak-anak masih ingat? Yaitu lapar ya. Nah, kata yang berwarna merah ini adalah kata sikap ya atau kata sifat adjective. I am hungry. Lalu yang kalimat ketiga, I am tired and sleepy ya. Saya apa tired? Lelah dan mengantuk ya. Ini ada dua kata yang berwarna merah ya. Dua-duanya ini adalah kata sifat ya atau adjective. Artinya saya sedang lelah dan mengantuk ya setelah belajar seharian. Oke. Nah, anak-anak paham ya? Lalu gambar yang ketiga kita lihat di sini ada di lapangan ya. Anak-anak sedang bermain bola. Nah, kita lihat pada kalimat
we are playing football, ya, yang artinya kita sedang bermain sepak bola. Lalu kalimat yang kedua, we are thirsty and tired, ya. Kita haus dan lelah, ya. Ini ya. Nah, ini merasa haus dan lelah bermain sepak bola, ya. But we are happy, ya. Tapi kita senang, ya, karena bermain sepak bola itu menyenangkan, ya, untuk anak laki-laki. Berarti di sini kata yang berwarna merah itu adalah kata sikap, ya, dari kalimat-kalimat ini. But we are happy, tetapi kita bahagia atau senang, ya. Itu adalah kalimat-kalimat yang menggunakan adjektif atau kata sifat, ya. Kata sifatnya sick, sad, hungry, tired, sleepy, thirsty, tired, and happy, ya. Jadi ketika anak-anak ingin membuat membuat kalimat yang memiliki kata sifat, anak-anak bisa mengambil contoh seperti ini. I am sick, I am sad, I am hungry, ya. Atau we are thirsty and tired. Kita haus dan lelah. Nah, itu adalah contoh kalimat yang ada kata sifatnya. Oke. Next, selanjutnya kita masuk ke bab pelajaran baru, ya, atau materi baru. Kita masuk ke bab 4 atau unit 4 in the school yard, ya. Anak-anak bisa membuka buku paketnya page 37 atau halaman 37. Nah, pada materi ini, in this unit we will study about verb and grammar. Grammarnya tentang present continuous tense, ya. Nah, pada materi ini, pada materi bab 4 ini, kita akan mempelajari kata kerja atau verb. Lalu mempelajari juga tentang grammar atau tata bahasa. Nah, grammar yang kita akan bahas yaitu adalah present continuous tense, ya. Nah, verb ini adalah kata kerja. Artinya kata yang sedang melakukan kegiatan atau kata yang sedang melakukan aktivitas, melakukan sesuatu, melakukan, ya. Berarti sedang melakukan. Nah, anak-anak jika membuka buku paketnya halaman 37, maka tampilannya seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, lihat tampilannya, anak-anak bisa melihat gambar yang berada di halaman sekolah, ya. Nah, di sini ada sedikit percakapan antara dua anak perempuan. Nah, di sini anak perempuan berkata, "Look, what is Pedro doing?" Ya, yang artinya lihat apa yang dilakukan Pedro, ya. Lalu anak perempuan satunya menjawab, "Oh, he is atau he's chasing Nina," ya. Dia sedang mengejar Nina, ya. Ini adalah Pedro, ini adalah Nina, ya. Mereka bermain kejar-kejaran, ya. Chasing itu adalah mengejar, ya, mengejar. Nah, kalau yang ini sedang bermain sepak bola, ya, playing football. Oke, jadi anak perempuan ini menanyakan apa yang dilakukan Pedro, ya. Pedro sedang mengejar si Nina. Oke, nah itu adalah sedikit gambaran atau sedikit contoh tentang materi di unit 4 atau in the school yard. Nah, selanjutnya, next. Oke, anak-anak bisa membuka halaman 38, ya. Kita akan mempelajari verb atau kata kerja, ya. Masih ingat, ya, tadi Mister sudah jelaskan apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja, artinya kata yang sedang melakukan kegiatan atau sedang melakukan aktivitas, ya, melakukan sesuatu. Contohnya adalah eat, play, climb, hide and seek, jump, read, paint, drink, and chase, ya. Atau ini dalam verb 4, ya. Eating, playing, climbing, ya, hide and seek, ya, hiding and seeking, jumping,
reading, painting, drinking, and the last is chasing ya. Ini adalah contoh kata kerja. Anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 38 dan tampilannya seperti ini ya, listen and repeat. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Berarti mereka sedang melakukan eating ya, atau makan. They are eating ya. Ini adalah kata kerja ya, eating, kata kerja. Artinya mereka sedang melakukan sesuatu. Apa yang mereka sedang lakukan yaitu makan ya, atau eating. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja atau verb ya. Nah, itu contohnya adalah eating ya. Mereka sedang melakukan ya. Kata kerja tadi adalah kata yang sedang melakukan aktivitas atau kegiatan ya. Nah, contoh kegiatannya adalah makan ya, eating. Nah, ini adalah eating, ini kata kerja. Lalu kata kerja yang kedua adalah playing football ya. Playing itu apa? Bermain. Football, sepak bola. Berarti bermain sepak bola. Nah, kata kerjanya adalah playing ya. Playing, kata kerjanya playing. Lalu yang ketiga, kata kerjanya apa? Di sini climbing a tree. Berarti kata kerjanya climbing ya, kata yang sedang melakukan kegiatan atau aktivitas climbing. Ya, mereka sedang memanjat pohon ya. Climb itu memanjat ya. Lalu di sini ada kata kerja lagi ya. Kata kerjanya yaitu hide and seek ya. Ada yang tahu anak-anak apa itu hide and seek? Hide and seek itu adalah suatu permainan ya. Hide itu adalah bersembunyi, and seek artinya mencari ya. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah permainan petak umpet ya. Petak umpet, hide and seek, bersembunyi dan mencari. Lalu kata kerja yang selanjutnya ada jump ya. Pada kata rope jumping ya. Artinya adalah lompat tali. Apa yang mereka sedang lakukan? Mereka sedang melakukan lompat tali ya. Berarti jump ya. Kata kerjanya adalah jump, melompat. Kegiatannya melompat ya. Lalu selanjutnya pada gambar yang keenam itu apa yang sedang mereka lakukan atau what are they doing? They are reading ya, reading a book. Mereka sedang membaca buku ya. Berarti kata kerjanya adalah reading atau read. Lalu selanjutnya gambar yang ketujuh ya. Apa yang sedang mereka lakukan? They are painting. Kata kerjanya adalah painting ya. Nah, lihat pada gambar mereka sedang melukis ya. Melukis itu adalah painting. Lalu selanjutnya what is she doing? Apa yang sedang dilakukan? She is drinking. Kata kerjanya drinking atau drink ya, meminum. Minum ya. Dan gambar yang terakhir adalah chasing ya, atau mengejar. What is she doing? She is chasing ya. She is chasing friends ya, mengejar temannya. Oke, itu adalah contoh dari kata kerja. Anak-anak bisa membaca beberapa kata yang sudah Mister tuliskan di sini. Eat, eating, playing, climbing, hide and seek, jumping, reading, painting, drinking, and chasing. Ini adalah contoh kata kerja ya. Berarti kata kerja adalah kata yang sedang melakukan sesuatu atau aktivitas dan kegiatan ya. Itu adalah contoh kata kerja ya. Tadi kita sudah membahas tentang kata sifat ya. Kata sifat, lalu sekarang kita membahas kata kerja ya. Anak-anak bisa ingat ya kosakata yang sudah Mister tampilkan di sini. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke grammar sentence atau kalimat tata bahasa. Nah, pada grammar sentence materi yang kita bahas adalah present continuous tense ya. Present continuous tense. Nah, present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menerangkan suatu kejadian yang sedang terjadi. Berarti present continuous tense ini adalah kalimat ya, atau tenses
yang digunakan untuk menerangkan suatu kejadian yang sedang terjadi. Nah, misalnya apa yang sedang kita lakukan sekarang? Kita sedang melakukan belajar bahasa Inggris atau kita sedang belajar bahasa Inggris. Berarti itu adalah present continuous tense. Berarti kejadian yang sedang terjadi saat ini ya, yang saat ini kita lakukan. Nah, contohnya di sini ya. Mister ambil contoh atau example. Nah, di sini ada gambar ya, Alin ya. Nah, wanita ini bernama Alin ya. Ada gambar Alin sedang membaca buku ya, buku komik ya di sini. Nah, ini contohnya apa yang sedang Alin lakukan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya what is Alin doing ya. Apa yang sedang Alin lakukan ya. Nah, di situ Alin sedang membaca buku komik ya. Nah, pada bahasa Inggrisnya Alin is reading a book ya. Contohnya di sini Alin sedang membaca buku. Kalau kita ingin membuat kalimatnya dalam bahasa Inggris menjadi Alin is reading a book ya, yang artinya Alin sedang membaca buku. Nah, anak-anak bisa menuliskan yang pertama Alin, lalu ditambahkan is ya. Kalau present continuous tense itu menggunakan is, am, dan are ya. Di sini Mister meletakkan dua contoh dulu ya sebagai awalan. Alin is reading a book ya. Lalu readingnya membaca ditambah dengan kata ing ya, menjadi reading. Reading apa yang dia baca yaitu buku. Berarti reading a book ya. Jadi kalau anak-anak melihat kalimat Alin is reading a book, berarti itu adalah kalimat yang sedang dilakukan ya, yang sedang dilakukan atau sedang terjadi pada saat itu. Nah, lalu yang kedua, apa yang kamu lakukan? Saya sedang bermain sepak bola ya. I am playing football ya dalam bahasa Inggris. I berarti saya, am berarti adalah to be-nya ya, ditambahkan dari I, lalu bermain berarti play, ditambahkan kata ditambahkan huruf ing menjadi I am playing. Apa yang kita mainkan? Sepak bola, berarti football. I am playing football ya. V ini adalah verb ya. V ini adalah verb, berarti kata kerjanya adalah reading dan playing ya. Kata kerja atau verb-nya adalah reading and playing. Nah, contoh sederhananya seperti itu ya. Ada materi present continuous tense. Oke. Nah, anak-anak, Mister harap anak-anak bisa memahami materi hari ini ya. Oke. Next. Nah, untuk materi hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Tadi Mister sudah menjelaskan tentang kata sifat atau adjektif ya. Contohnya tadi Mister sudah tuliskan ya. Contoh dari adjektif itu adalah happy, angry, hungry, sad, sick, thirsty, tired. Itu adalah contoh kata sifat. Lalu kata kerja ya. Tadi kita juga sudah membahas kata kerja. Kata kerja tadi contohnya seperti apa? Playing football, reading, chasing. Lalu ada apa lagi tadi? Ada hide and seek, ada climbing ya. Itu adalah contoh kata kerja. Climbing, hide and seek, playing, reading, writing, learning ya. Itu adalah contoh kata kerja ya. Jadi kata kerja adalah kata yang sedang melakukan aktivitas atau kegiatan. Kalau kata sifat yaitu adjektif ya. Lalu tadi kita juga sudah membahas ya di materi terakhir yaitu present continuous tense atau kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, untuk materi hari ini kita sudah selesai ya. Mister harap anak-anak bisa memahami materi hari ini. Oke. Mister tutup dengan membacakan doa. Okay students, after we study, we close with praying. Setelah kita belajar, kita tutup dengan berdoa. Berdoa setelah belajar. Anak-anak,
boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai.